Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangi, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Tariq Ramadan. Ya, Tariq Ramadan ini merupakan sosok pemikir muslim yang kebetulan hidup di Eropa, di daerah Perancis, ya, Perancis. Namun sebelum ke sana, kita akan berbicara masalah kerukunan antar umat beragama terlebih dahulu. Kenapa kok begitu? Karena konteks pemikiran Tariq Ramadan ini kita akan selalu berkaitan dengan bagaimana Muslim itu menjadi kelompok minoritas di Eropa. Nah ini, dan kebetulan beliau tinggalnya di Perancis, di mana saat ini negara Perancis sedang digoyang terkait dengan isu apa itu jenenge karikatur Nabi Muhammad SAW, yang dimana ini ya, posisinya adalah menggoyang masalah hubungan antar agama di Eropa. Nah ini, jadi Tariq Ramadan menyadari sebenarnya selama ini ya masyarakat Islam di Eropa awal-awalnya sebelum masa Renaissance itu mereka sangat terintimidasi. Tapi ketika sudah memasuki masa Renaissance, karena ada migrasi besar-besaran dari Maroko, akhirnya banyak orang-orang yang beragama Islam itu pindah ke Eropa. Bahkan angkanya itu sudah mencapai sekitar 600-an ribu jiwa di Eropa, dan kebetulan paling banyak adalah di Perancis. Nah ini kalau kita tidak bisa menjadi Muslim yang baik di Eropa sekaligus menjadi warga Muslim yang baik di Eropa, maka umat Islam di sana juga akan selalu terintimidasi. Sebab itulah Tariq Ramadan mengeluarkan gagasannya dalam dua karyanya yang pertama berjudul dengan 11 September, karena ini berkaitan dengan peristiwa pengoboman gedung WTC pada 11 September tahun 2001 silam, dan yang kedua itu berjudul yang Western Muslim and the Future of Islam. Nah ini berbicara terkait dengan bagaimana orang Muslim di Barat dan apa langkah yang perlu mereka lakukan agar mereka menjadi Muslim yang baik sekaligus menjadi warga Eropa yang baik. Karena pada kenyataannya negara-negara Eropa itu kemudian mengakui masyarakat Muslim menjadi penduduk pribumi di sana. Mereka kemudian diberikan kebebasan kebebasan dalam melakukan ajaran agamanya itu sendiri. Nah ini yang menjadi titik tolak dari Tariq Ramadan itu. Tariq Ramadan sendiri dia itu justru malah anaknya atau putranya Hasan Al-Banna, pendiri IM, Ikhwanul Muslimun. Akan tetapi biasanya kan ada slogan like son like father kan gitu, atau anak itu seperti bapak atau apa. Tapi dalam konteks ini Tariq Ramadan justru tidak seperti kelompok-kelompok ikhwan yang berkembang, di mana kelompok-kelompok ikhwan itu kalau mereka masuk ke dalam wilayah yang harbiyah, dia cenderung ke radikalis. Tapi Tariq Ramadan malah justru dia sangat modernis, karena dia berpikir realistis, karena dia memang hidup di Eropa. Nah, sehingga dalam buku itu, di dalam bukunya Western Muslim and the Future of Islam, dia itu mencoba untuk menepis anggapan teroris yang selalu dialamatkan pada umat Islam. Dia melihat, coba misalkan apakah peristiwa di WTC itu selalu bisa dikaitkan dengan umat Islam? Nah, ini menjadi pertanyaan penting di awal. Selanjutnya dia juga sebentar saya buka. Dia menampilkan fakta-fakta yang lain, misalkan kayak terkait dengan pembunuhan Perdana Menteri Israel. Apakah itu kemudian dikaitkan dengan kelompok Yahudi yang teroris? Atau juga terkait dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di daerah sekitar Roma itu, apakah itu kemudian dikaitkan dengan kelompok-kelompok Katolik? Ya, kalau
kalau dalam bahasa Katolikisme ya, kalau dalam bahasa tulisannya itu, apakah ini ada kaitannya dengan Katolik yang sangat liberal itu? Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Apakah ketika akhirnya dia menunjukkan fakta-fakta itu menunjukkan secara teoritis bahwa apapun yang terjadi dalam peristiwa itu tidak bisa dialamatkan ke dalam agama-agama tertentu, tapi ini ada kaitannya dengan clash of civilization. Jadi ada benturan peradaban yang terjadi, di mana itu tidak bisa berarti langsung dari agama sesuatu, tapi kasus-kasus itu pasti ada kaitannya dengan peradaban-peradaban setempat. Misalkan dalam isu yang pembunuhan Perdana Menteri Israel tadi, Yitzhak Rabin itu ada kaitan dengan ketidakpuasan kelompok Yahudi terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menterinya tadi. Itu orang Yahudi sendiri. Nah, ini peradabannya memang dibentuk semacam itu, tapi bukan berarti itu langsung berkaitan dengan Islam. Nah, ini yang ingin ditampilkan oleh Tariq Ramadan. Ya. Selanjutnya, terus piye? Terus bagaimana saya harus menjadi warga Muslim yang baik di Eropa? Nah, ini kita harus mengikuti paradigma yang berkembang di Eropa kala itu. Ya. Peristiwa Renaissance itu menurut Tariq Ramadan itu menjadi titik balik kritik terhadap dogmatisme yang berkembang di Eropa yang saat itu, di mana doktrinasi terkait dengan Kristen itu sangat tinggi sekali. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan, yang mengikuti pandangan bahwa bumi itu bulat misalkan, atau awalnya dibabat habis, tapi ketika Galileo mengatakan ini, ya, kemudian tradisi kritik Galileo memberikan gagasannya bahwa bumi itu tidak datar, itu mulai gejolak, itu mulai kritik. Akhirnya harus, menurut dia itu tradisi agama itu harus didobrak menggunakan tradisi nalar. Sehingga dalam pandangan Tariq Ramadan, jadi sumbangan besar dalam dunia barat dalam kemajuannya di Eropa kala itu bukan karena teknologinya, tapi kritiknya. Jadi kritik filsafat yang cenderung pada dogmatisme ini kemudian harus dihabisi. Kita harus berpikir nalar, kita harus menggunakan nalar kritis ya. Kita harus menggunakan nalar itu. Jadi di sini, nah sehingga disinilah dengan adanya kritik ini proses modernisasi akan terjadi. Jadi modernisasi bukan karena teknologi, bukan, menurut Tariq Ramadan. Sehingga dalam pandangannya Tariq Ramadan ini, umat Islam kalau memang mau hidup di Eropa dengan baik, ya dia harus mengikuti pola kehidupan yang ada di sana, di mana sana modernisasi itu sangat berkembang pesat, maka Islam harus menerima proses itu, modernisasi itu. Nah ini. Jadi kita harus siap melakukan kritik apapun. Kalau kita berbicaranya harus sesuai dengan apa yang dibunyikan oleh agama, maka kita tidak bisa hidup di Eropa dengan baik. Misalkan dalam agama itu kan ada narasi Darul Harb dan Darul Islam. Nah ini konsepsi Darul Harb dan Darul Islam dalam konsepsi Islam yang berkembang, di mana dikembangkan oleh kelompok Ikhwan yang kebetulan ini adalah pencetusnya adalah bapaknya Tariq Ramadan. Maka Tariq Ramadan juga mengkritik apa yang digagas oleh ayahnya tadi terkait Darul Harb dan Darul Islam ini. Tidak ada negara Islam dan negara yang perlu dipeperangi, itu tidak ada, karena pada dasarnya tidak ada dalam Al-Quran menurut dia. Karena ini hanya konsepsi yang dikembangkan oleh umat Islam salah itu. Kalau ini diterapkan di Eropa, maka Darul Harb dan Darul Islam ini malah justru akan mengancam sistem kerukunan antar umat beragama di sana. Maka pasti umat Islam di sana tidak akan nyaman hidupnya. Kalau kita masih menggunakan konsepsi semacam ini, kita harus realistis. Bagaimana kita harus
eh, hidup berdampingan dengan orang lain, live with the others, kan gitu. Nah, ini yang paling penting bagi Tareq Ramadan. Maka di sini modernisasi adalah penting bagi Tareq Ramadan ini. Cara berpikir kita jangan sampai terjebak pada dogmatisme agama. Jadi Darul Harb dan Darul Islam yang dicontohkan oleh Tareq Ramadan dalam bukunya itu bukan konsepsi, bukan dogma dalam agama yang harus selalu ditaati. Karena apa? Karena ini yang akan tidak sesuai kalau diterapkan di Eropa. Nah, ini yang ditekankan oleh Tareq Ramadan. Maka dari itu, kalau kita menjadi kelompok minoritas atau apa, kalau kita mau menjadi aman, intinya aman lah ya, aman dalam melakukan apapun, ya kita harus mengikuti alur ya. Nah, cara Jawa itu anglaras ilining banyu angali ananging ora keli ya. Jadi mengikuti polanya yang diikuti. Nah, disinilah Tareq Ramadan memberikan gagasan tentang itu. Sementara kalau dia mengikuti gagasan ayahnya terkait dengan adanya konsepsi Darul Harb dan Darul Islam, pasti di Eropa tidak akan bisa baik kehidupan keberagamaannya, terutama Islam, karena di sana mereka minoritas. Apalagi dalam konteks saat ini, di mana Presiden Perancis sedang mengeluarkan statement kontroversial yang ya ibaratnya apa ya, menusuk hati umat Islam. Nah, ini dalam konteks ini akan menjadi problem, masalah tersendiri bagi kehidupan antar umat beragama di Eropa. Ya, ini yang paling penting. Kalau kalian mau membaca lebih lanjut, nanti silahkan baca di bukunya Tareq Ramadan yang berjudul Western Muslim and the Future of Islam. Dan juga terkait dengan 11 September. Jadi bukunya itu 11 September. Terus The Future of tadi yang Western Muslim and the Future of Islam. Terus lagi ada The Life of Muhammad. Nah, itu ada. Saya juga punya bukunya. Nanti tak kasih yang saja ya, yang Western Muslim and the Future of Islam, karena di sana banyak gagasan terkait dengan pemikiran hubungan antar agama. Di situ. Nah, di situ. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemikiran Tareq Ramadan. Kalau memang masih belum puas, silahkan nanti bisa ditanyakan di forum chat WA Group ya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.